peningkatan kompetensi guru ada tidak? Misalnya kali lalu yang kita buat itu di Golok itu bagian dari peningkatan kompetensi guru. Bisa juga melalui komunitas belajar, Kombel. Komunitas belajar itu apapun kurikulumnya, Kombel itu tetap berjalan. Ya. Hari Jumat pulang jam berapa di sini? Jam 11, maka jam 11 sampai jam 12 Kombel. Pandai baca di PLN, dia jadi juru bicaranya, jadi narasumbernya. Gitu Pak? Atau kepala sekolah mau jelaskan tentang apa? Gitu. Atau persiapan untuk akreditasi tadi. Setiap minggu baca, jangan tunggu ada masalah. Dan di sekolah-sekolah lain sudah mulai apa? Ada yang undang pengawas. Bapak, nanti WC, besok kami diskusi Kombel tentang apa? Oke, saya siap pada. Gitu Pak. Masalah kita ini enggan perlu pakai undang pengawas. Baca itu ngaji, saya siap dalam. Di luar jadwal yang ditetapkan oleh pengawas. Yuk. Apalagi pengawas masih muda, komen apa? Saya paling senang kalau lalu penguatan literasi dan numerasi ini untuk gurunya, ya. Guru 80 sampai targetnya. Apa indikator pencapaian 80 sampai 90% guru memiliki kompetensi dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi sekali lagi literasi itu bukan soal bagi buku baca, bagi buku baca. Tidak literasi. Itu latih baca. Ada yang lancar baca, lancar sekali baca. Tapi coba tanya sebentar setelah dia baca, isi baca dia tidak tahu. Iya dong? Berarti literasinya masih rendah. Ada soal AKM, soal asmenio, itu yang ngecek paling Kak. Ya, Bapak Ibu, ada kan kita punya tingkat kesulitan AKM itu kan, ada mahir, cakap, ya, terus di bawah cakap itu perlu intervensi, ya. Jadi kita punya tugas itu membawa anak sampai di mahir. Ya, mahir. Mahir itu lelo ke cukup lihat gambar. Oh ini gambar apa ini? Dia sudah tahu mahir. Ya. Anak-anak yang butuh yang perlu intervensi itu begini. Ada soal bahasa Indonesia. Ya. Di dalam soal cerita itu ada nama tokoh. Ya. Pertanyaannya, siapa tokoh dalam cerita itu? Dia bisa jawab karena ada di dalam soal. Bapak Ibu, dia bisa jawab karena ada tertulis di soal. Kalau tanya apa isi cerita, tengah malega karena tidak ada di soal. Kocok, gitu kan? Sama gitu, porno film. Siapa tokoh-tokoh film itu? Nanti sebut karena kita lihat orang, nama orang itu. Tapi apa isi dari film itu kan? Itu bisa. Nah, tugas kita membawa anak sampai di tingkat mahir. Sehingga di SMP nanti dia tidak susah lagi mengajar, tidak ajar lagi baca. Gitu. Jadi tugas kita bawa dia sampai di tingkat mahir. Gitu pula di SMP. Tugas dia bawa sampai di mahir supaya sampai SMA itu apa itu sehingga kesulitan kuliah nanti dia tidak susah lagi. Tugas kita sampai di mahir. Cakap itu tidak cukup, mahir. Gitu kan. Sehingga bagi buku cukup sudah bagi buku. Guru kelas 1, 2, 3 mana? Guru kelas 1 ya. Ibu sebelum anak-anak itu sebaiknya begini. Ibu baca banyak cerita-cerita dongeng di buku.
Ibu baca banyak cerita dongeng, jangan kasih dia anak. Pagi hari 15 menit ibu duduk di depan. Ya, ibu kan sudah baca itu cerita. Ibu menceritakan cerita itu seolah-olah ibu ada di situ. Roba karena suara. Ketika jadi buaya suara agak besar. Ketika jadi kancil suara agak kecil. Jadi ibu berperan seperti tokoh di situ. Keren itu Pak. Itu literasi itu. Pada suatu hari seekor kancil melewati di pinggir sungai. Dia berlari-lari kecil. Tiba-tiba seekor buaya menyapa dia. Hai kancil. Lupa suara. Itu anak-anak pasti melotot begini muka. Itu yang kita sudah tidak buat. Ayo kamu baca. Bolak-balik selesai. Bapak Ibu, itu literasi enak. Lalu anggaran beli buku. Belilah buku-buku fiksi, buku dongeng. Jangan kasih mereka buku buku matematika itu cuma baca. Bapak Ibu, jangan buku dongeng deh. Tapi kita harus duluan tahu tentang dongeng. Kita yang duluan tahu. Begitu deh. Literasi yang sederhana. Satu hari baca, besoknya banyak cara literasi. Tidak harus dengan membaca buku. Ya. Gitu. Saya tantang kamu kalau kelas 6 kan bisa, kelas 5-6. Besok pagi masuk. Duluan ibu menceritakan pengalaman. Anak-anak, saya punya pengalaman. Kemarin saya pergi ke kebun, cerita marampar. Ingin tuh mau nungma, tapi lalu sekarang, ayo siapa punya pengalaman seperti ibu? Silakan. Masih ada yang mau pakai bahasa sederhana. Ibu, aku kalian mau saling saya salah begini. Keren itu. Bapak Ibu, literasi itu seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya fokus di tidak. Kita juga kadang literasinya rendah. Kita gurukan. Di WA Group itu ada pulsa gratis. Teruskan ini, Anda akan dapat pulsa gratis. Terus kali ini sebarkan di grup. Padahal ini hoax. Jadi orang yang literat, setelah dia baca, dia pikir benar betul beritahu. Orang yang literat, dia langsung berhenti di dia. Hoax itu kan orang yang mampu literasinya rendah. Jadi program ini contoh-contoh yang perlu saya tidak buat semua. Numerasi ada siswanya, pojok baca, pojok baca itu. Terus ada baca 15 menit sebelum KBM. Baca ini tidak berarti anak-anak disuruh baca, ibunya belum datang. Ya, kadang begitu, ibunya belum datang karena belum KBM itu. Baca itu bisa diganti juga dengan bercerita, bertutur. Tapi kita guru duluan. Anak-anak, kemarin ibu baca cerita tentang ini bukunya. Dalam buku ini, ibu coba cerita. Pakai ibu punya kalimat sendiri. Bisa tidak? Keren itu. Panggilan cintong tumbuh apa ibu? Baca cerita itu. Lalu kita ceritakan. Lalu lomba calistung. Baca tulis itu. Pikir lagi hadiahnya. Tidak perlu hadiah, cukup dengan hadiah bintang, hadiah apa. Kita sudah siapkan bintangnya. Ini kau dapat bintang. Cukup, tidak perlu uang. Atau dengan tepuk apa sudah, itu sudah luar biasa. Karena kalau ngomong tentang hadiah, uang dari mana? Kau coba. Terus bimbingan calistung yang ini.
penting. Bapak Ibu harus sudah punya data siswa-siswa yang kesulitan membaca. Ada tidak bisa membaca huruf, tidak bisa membaca suku kata, tidak bisa membaca cepat, membaca lambat, ya. Itu dikelompokkan. Pas ada kegiatan misalnya hari Jumat baca, mereka itu yang dikelompokkan, didampingi oleh timnya, ada timnya. Jadi tugas membimbing literasi itu tidak hanya guru bahasa Indonesia, ya, semua guru. Begitu oleh numerasi, bukan hanya tugas guru matematika, tidak, semua kita. Ya. Lalu ada juga citra literasi dan numerasi ibu. Harus ada ibu buat sebuah cerita yang di dalam cerita itu ada angkanya. Ya. Jadi literasi ada, numerasinya ada. Ya. Kemarin saya ke kebun. Jarak kebun dengan rumah itu sekitar 200 meter. Itu satu sudah literasi. Ya. Kami berjalan kurang lebih sekian menit. Itu sudah ada literasi. Di kebun ada pondok yang ukurannya sekian. Ada literasi. Ada numerasi. Begitu boleh dalam pembelajaran kita. Di pembelajaran itu ada unsur literasi dan numerasi. Biar guru bahasa Indonesia, tapi dia ada numerasinya. Biar guru agama, ada literasi, ada numerasinya. Gitu, Be. Ya. Ada sebuah divisi itu, ada satu sekolah di belakangnya berwawasan lingkungan. Saya tantang itu ibu, saya bilang ibu, mantap dia punya visi berwawasan lingkungan. Tak lingkungan sekolahnya, tanam tanaman. Ya. Saya tidak jawab, Bapak Ibu kalau besarnya rumah macam hutan. Saya memang senang begitu, hutan. Pikir, padahal ada rumah ya. Yang pikir hutan itu seperti IKN di sana. Di IKN itu gedung lantai 3, di atas lantai yang terakhir itu tanam pohon. Lalu lantai tengah keluar. Bersama itu. Di IKN di sana itu begitu. Ini lantai gedung berlantai 5-6. Di atas ininya taman. Hijau. Jadi orang lihat dari atas, Dubai. Begitu. Hijau. Begitu. Jadi bayangkan Gugus Maro itu hanya 2 sekolah saja, Maro dan Dolodoko. Tampil Pak, wah keren betul. Mereka pinjam saya punya pakaian ke-11 kata itu apa? Emang sekali. Anak baju sih. Luar biasa. Hanya 2 sekolah saja. Ya begitu. Jadi tahun depan tidak lagi ada alasan. Ya. Anggarkan memang untuk pembinanya berapa, makannya berapa dan seterusnya. Karena kalau ngomong soal dana, semua sekolah ada dana bos. Jadi itu tinggal tambah saja program-program yang lain. Ya. Misalnya penyusunan soal ada ujian semesternya, pembagian rapor dicantumkan di dalam program sekolah sehingga terprogram ya. Lalu waktunya kapan pelaksanaannya ditulis. Dokumen-dokumen, misalnya ini penata lingkungan, programnya apa, foto kegiatannya apa, mana, ekstrakurikuler seni budaya kegiatannya apa, foto-fotonya mana, pramuka kegiatannya mana, foto-fotonya mana.
kami ada kegiatan, dia kegiatan, mana bukti fotonya? Informatif. Ibu itu memang foto, bagaimana orang bisa percaya? Iya. Kocok. Benar. Foto. Ya. Supervisi oleh kepala sekolah, benar tidak ada supervisi? Ada foto. Mana dokumen supervisinya? Sudah disita, misalnya supervisi Pak Ibu, saya sudah supervisi. Mana bukti instrumen supervisinya sudah diisi, tanda tangan itu, tanda tangan Ibu. Catatannya bagaimana? Ada itu. Nah, Itu lengkap. Memang ngaceng berapa tahun itu. Lalu tata tertib sekolah bagaimana? Pemuatan ini tadi, foto-foto. Makanya saya bilang jangan lupa foto, dokumentasi. Kita ini ya kegiatan pengayaan remedial, ya. Bapak Ibu, remedial itu bukan remedial ujian semester. Ujian semester itu tengah remedial kolera. mati. Ya, itu final sudah. Yang di remedial itu ujian harian, ulangan harian, mid, dianalisis. Oh, misalnya soal nomor 1 dari 20 siswa yang bisa jawab benar hanya 5 orang. Semester bisa remedial. Bapak, 5 orang. Berarti materi dari soal itu Bapak Ibu harus ajar ulang. Betul. Atau 5 kata terbaik soal lo. 15 orang tidak bisa jawab. Begitu baik. Kesalahannya di siapa? Bapak Ibu. Kesalahannya di kita. Berarti itu mengerti itu ulang, ajarlah ke anak besok. Atau 5 kata terbaik. Ajar ulang itu kan. Itu namanya remedial. Gitu baik. Kalau hanya misalnya 10% atau beberapa orang itu remedialnya itu individu. Tapi kalau banyak remedial secara klasikal namanya. Ajar dulu. Pakai cara yang lain sudah. Pakai cara itu sebenarnya remedial. Karena kurikulum merdeka ini tidak kejar target kurikulum dia. Makanya dianalisis. Ulangan hanya nomor 2 ngacing jawab tahu bisa berarti sudah nomor 10 ini atau suap atau ngacing balik ajar ulang soal bukan ajar ulang soal materi dari soal itu diajar ulang itu namanya remedial. Saya pernah tanya di teman guru, remedial itu hanya pengetahuan kan? Iya Pak. Kalau sikap tidak ada remedial, bahaya. Sikap ada remedial. Itu namanya bimbingan. Ketika anak yang ada masalah kita panggil, itu remedialnya. Jadi sikap itu ada remedial juga. Catatan. Catatan itu nanti yang dibutuhkan saat akreditasi. Ibu pernah remedial tidak? Mana materi yang diremedial ini? Kapan remedial ini? Berapa siswa yang ikut ini? Materi remedialnya apa? Ini. Itu namanya program remedial. Pengayaannya itu bagi anak-anak yang sudah, misalnya luas segitiga setengah alas kali tinggi, ya toh? Dia sudah tahu itu, dia bisa jawab. Untuk anak yang sudah bisa jawab, asli luas kah? Coba tanya keliling segitiga, atau tanya alas segitiga. Ibu, itu untuk yang pengayaan. Jadi tanya pertanyaan yang lebih rumit sudah, gitu. Untuk yang pengayaan, ada orang tidak paham apa pengayaan. Misalnya area luas persegi panjang kali lebar, gampang. Coba tanya kelilingnya sudah.
Bisa tidak ya? Atau ditanya luas tidak bisa. Coba tanya panjangnya saja. Diketahui luas segitiga, luas persegi panjang sekian. Ya. Lebarnya sekian. Berapa panjangnya? Itu deh. Kira-kira dia matematika saya tidak terlalu apa ini. Jadi seperti itu ada remedial peningkatan kinerja guru melalui PK pengelolaan kinerja itu yang sudah observasi guru. Jadi saya mau kasih tahu observasi pengelolaan kinerja guru itu di tahun 2024 kemarin per semester. Ada semester 1, ada semester 2. Lalu dokumen unggah dokumen Ibu punya RPP, modul unggah, sertifikat unggah, unggah di sistem toh. Kalau di 2025 ini tidak lagi. Pengelolaan kinerja itu hanya sekali setahun, 1 kali dalam 1 tahun. Lalu dokumennya itu di mana? Dibuang? Tidak. Dokumen itu ditunjukkan. Bapak tadi ngomong tentang program sekolah. Masih ada satu pertanyaan yang sebenarnya mana program sekolahnya? Kan sebenarnya harus tunjuk ke saya sekarang program sekolahnya. Gitu, Bet. Jadi nanti ketika observasi ibu, ini kenapa? Kalau ada yang ngasang Ibu Ersi datang ke kelas. Tindakan pertama itu adalah pra observasi. Sudah biasa toh? Ini yang sering orang lewat, pra observasi. Pra observasi itu 2 atau 3 hari sebelum ibu diobservasi. Ibu kasih tunjuk ibu punya persiapan. Pak, saya punya persiapan ini. Jangan langsung ditandatangan. Dicek. Kalau salah, kalau ada kurang, ibu benahi dulu. Ibu, ini tolong ditambah. Seperti ini. Kasih catatan, ibu perbaiki. Nanti ibu tampil seperti ini. Dia punya target perilakunya tentang apa? Misalnya berkomunikasi positif dengan anak, misalnya, ada itu toh? Nah, jadi ibu bagaimana komunikasi positif itu yang seperti apa? Ketika anak ribut, jangan ribut. Yang mereka ingat itu ributnya. Berarti mereka ribut terus. Tapi coba pakai kalimat yang positif. Ribut itu tidak baik. Maka ada kalimat ini. Terima kasih Anda sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif. Bukan jangan membuang sampah. Itu kalimat negatif itu. Untuk anak-anak pas. Bapak Ibu, terima kasih Anda sudah membuang sampah pada tempatnya. Yang mereka ingat sampah pada tempatnya. Gitu, Pak. Itu kalimat positif. Jadi kalimat positif yang harus diajarkan di kelas. Ya, seperti salah itu, tidak bagus. Itu bukan kalimat positif itu. Untuk anak tidak bagus. Ya. Baik, saya kira itu contoh-contoh karena saya harus ke apa lagi?